Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita puji Ibu Neneng Hernawati selaku Kepala SD Pelita, seluruh Dewan Asatid wa Asatidah, Dewan Guru SD Pelita, Komite Sekolah, para orang tua siswa, staf serta karyawan SD Pelita, anak-anakku dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Puji teriring syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Ta'ala yang mana dengan limpahan anugerah rahmatnya pada hari ini dalam suasana sejuk setelah semalam diguyur hujan. Alhamdulillah hujannya berkah, rahmat buat kita semua. Kita bisa kembali bertemu, berkumpul, bersilaturahim secara virtual melalui Zoom meeting ini dalam rangka penyelenggaraan ultum setiap hari Jumat. Insya Allah kita akan menambah wawasan hasanah keislaman kita, keilmuan kita, juga amal kita pada pagi hari ini. Tak lupa salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, Ibu, serta anak-anakku dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang Bapak banggakan, mari kita buka acara atau aktivitas kita pagi hari ini dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, marilah kita simak, kita dengarkan tilawah Al-Quran, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ananda Akasha Nazifa Anayuning Sari, siswi dari kelas 4B. Pada Ananda Akasha dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Allazi khalaqa fasawwa. Wallazi qaddara fahada. Wallazi akhrajal mar'a faja'alahu gusaan ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma wa nuyassiruka lil yusra fadzakir inna fa'atiz zikra sayazzakkaru man yakhsha wa yatajannabuha wa yatajal ashqa allazi yaslan narul kubra summa la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbihi fasalla bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza lafis suhufil ula
suhufi Ibrahim wa Musa Allahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Shadaqallahul azim. Jazakillah Ananda Akasha Nazifa yang telah membacakan surat Al-A'la. Mudah-mudahan kita yang mendengarkan dan Ananda Akasha yang membaca sama-sama mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu guru serta anak-anakku yang Bapak banggakan, tibalah saatnya kita menyimak Mau'izatul Hasanah Kultum Jumat yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ustadz Shodikin SPD. Kepada Al-Mukarram Bapak Ustadz Shodikin SPD dipersilakan. Terima kasih Pak Pepen. Suaranya terdengar Pak? Ya, bagus Pak. Oke, Ya, Pak. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang kami hormati Kepala Sekolah Dasar Pelita Ibu Neneng Hernawati, yang kami hormati segenap Dewan Guru, staf serta karyawan SD Pelita, yang saya hormati Ketua Komite SD Pelita beserta jajarannya, yang saya hormati para orang tua murid SD Pelita Pasar Minggu dari kelas 1 sampai kelas 6, dan serta anak-anakku yang Pak Guru cintai dan Pak Guru banggakan. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, bahwasanya sampai saat ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat oleh Allah sehingga kita dapat hadir di tempat ini, kita dapat bermuajahah, kita dapat bersilaturahmi secara virtual dalam rangka melaksanakan kegiatan rutin kita setiap hari Jumat, yaitu kultum. Mudah-mudahan dengan diadakannya kultum ini dapat menambah wawasan ilmuwan kita, wawasan agama kita, serta menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau yang akan mendapatkan syafaatnya di kemudian hari nanti. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang Pak Guru cintai dan Pak Guru banggakan, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa idz azana rabbukum la in syakartum azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, yang artinya
Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat-Mu, kata Allah. Akan tetapi dan jika kamu mengingkarinya, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Anak-anakku sekalian, dalam ayat tersebut di atas ada kata-kata bersyukur, ada kata nikmat. Apa artinya? Syukur menurut bahasa adalah berterima kasih. Ya, sedangkan nikmat adalah kesenangan atau kegembiraan. Kalau kita syukur atas nikmat berarti kita berterima kasih kepada Allah atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Anak-anakku, ternyata banyak sekali nikmat atau kesenangan yang telah diberikan Allah kepada kita. Mulai dari yang besar sampai yang terkecil pun. Sehingga ketika kita menghitungnya, kita tidak akan mampu lagi. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Anak-anakku sekalian, sebagaimana Pak Guru berikan contoh yang terkecil adalah nikmat kelancaran bernapas. Alhamdulillah sampai hari ini, sampai detik ini kita masih diberikan kelancaran bernapas oleh Allah dengan gratis. Ya, kita diberikan kelancaran Allah, kelancaran nikmat, kelancaran napas oleh Allah Subhanahu wa taala free tanpa membayar. Kita tahu bahwa banyak sekali orang-orang yang sampai saat ini tidak dapat bernapas dengan lancar. Dia selalu bernapas, selalu menggunakan bantuan oksigen. Kita dapat membayangkan berapa banyak oksigen yang dibutuhkan setiap kali bernapas. Dan berapa rupiah yang dikeluarkan oleh mereka setiap kali bernapas. Oleh karena itu, patutlah kiranya kita bersyukur kepada Allah. Kita sering mengeluh ketika kita diuji. Ya. Nafas kita baru terganggu, nafas kita baru tersumbat, kita baru sesak nafas atau tidak bisa nafas. Kita sudah gelisah, kita sudah mengeluh. Bahkan ketika hidung pun kita mampu untuk sesaat. Kita pilek diuji oleh Allah dengan penyakit flu pilek. Kita terkadang sudah meninggalkan perintah-perintah Allah. Kenapa tidak sholat? Maaf, saya lagi pilek, saya lagi meriang badan kita. Luar biasa. Betapa mudahnya kita meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, anak-anakku, kalau tadi diberikan kelancaran nafas, sekarang buang angin pun itu adalah termasuk nikmat Allah yang diberikan kita. Banyak sekali kita menyaksikan orang-orang yang bolak-balik ke rumah sakit. Ya, banyak sekali mereka mengeluarkan uang berjuta-juta, ya, puluhan juta bahkan ratusan juta hanya untuk mengeluarkan angin, ya. Itu adalah sebuah nikmat yang luar biasa yang patut kita syukur. Ya. Jadi kalau ada orang yang membuang angin, nggak usah kita celah. Kecuali kalau orang itu membuang angin sembarangan di depan kita. Karena dia tidak tahu akhlaknya. Ya. Buang angin merupakan nikmat Allah yang luar biasa, yang tanpa kita sadari. Anak-anakku sekalian, berkenaan dengan syukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita semuanya.
ada sebuah cerita yang disampaikan oleh dulu dia pernah berjalan-jalan dan kesasar ya di padang pasir, dia tidak bisa pulang. Akhirnya di tengah padang pasir itu dia menemukan perkemahan yang kecil dan yang sudah jelek. Akhirnya dia menghampirinya dan membuka tenda perkemahan itu. Ternyata di dalamnya sudah ada orang tua yang duduk di dalamnya. Dia duduk dengan tangannya sudah tidak ada. Matanya buta dan pendengarannya pun tidak jelas. Tapi terlihat dari mulutnya dia mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah. Atau panjangnya Alhamdulillahilladzi faddalani ala kabir mimma khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah melebihkanku di atas banyak manusia. Akhirnya Ibnu Hibban itu bingung. Mengapa orang ini selalu mengucapkan syukur Alhamdulillah. Padahal dia hidup di tenda yang tua. Di tenda yang jelek. Tangannya sudah tidak ada. Matanya buta. Telinganya tidak jelas untuk mendengarnya. Kenapa dia selalu mengucapkan Alhamdulillah? Akhirnya dia memberanikan diri bertanya kepada orang tua itu. Assalamualaikum, hai orang tua. Kenapa engkau dari mulut engkau mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah. Padahal kalau saya lihat, kamu di sini hidup sendiri. Tidak punya istri, tidak punya anak. Sudah begitu anggota badan kamu tidak sempurna lagi. Tanganmu buntu, matamu buta, dan pendengaranmu tidak jelas. Akhirnya orang tua itu menjawab, maukah saya ceritakan? Mau. Maukah kamu mengabulkan permintaanku? Mau, kata ibu. Baik. Saya mengucapkan Alhamdulillah karena saya masih diberikan pikiran. Sehingga saya dapat berpikir dengan positif. Saya dapat berpikir dengan baik. Saya tidak selalu suudzon kepada orang-orang di luar sana. Begitu banyak orang-orang di luar sana yang gila, tidak punya pikiran. Ya. Sehingga itu aku mengucapkan Alhamdulillah. Saya mengucapkan, yang kedua saya mengucapkan Alhamdulillah. Karena saya masih mempunyai telinga. Meskipun kurang begitu jelas. Tapi Alhamdulillah saya masih bisa mendengarkan suara azan. Suara panggilan Tuhanku untuk menghadapnya. Itu saya ucapkan Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah saya masih diberikan mulut yang lancar untuk memuji Tuhanku. Untuk memuji keesaan Tuhanku. Sehingga aku dapat bersyukur. Nah, inilah jawaban yang luar biasa. Kata orang tua tadi, Alhamdulillah, sekarang saya mengharap kamu mengabulkan permintaanku. Kata orang, apa permintaan? Tolong carikan anak saya. Anak saya ini berumur 14 tahun. Dia yang selama ini memudukan saya, memberikan makan saya, menyuapi saya, dan menuntun saya
saya ke masjid. Sejak semalam ia tidak pulang. Tolong carikan anak saya. Itu adalah permintaan si orang tua tadi. Akhirnya Ibnu Hibban menyanggupi, baik, saya akan mencarinya. Bagaimana ciri-cirinya? Akhirnya ciri-ciri anak tersebut disebutkan oleh orang tua itu. Akhirnya keluarlah Ibnu Hibban dari tenda dan berjalan. Di sebelah dari tenda itu ada sebuah bukit. Dan dia menyaksikan segerombolan atau sekawanan burung gagak yang berterbangan di sana. Akhirnya dia mendatangi ke bukit itu, dan persis di balik bukit itu ada daging yang berceceran yang dimakan oleh burung gagak. Ternyata daging-daging itu adalah daging anak yang dimaksud dari orang tua tadi. Ia dimakan oleh serigala padang pasir dan dagingnya tersisa sehingga dimakan oleh gagak. Akhirnya Ibnu Hibban pun berpikir, bagaimana saya ceritakan tidak kejadian ini, padahal orang tua itu sangat berharap atas kehadiran anaknya tadi. Akhirnya kembalilah Ibnu Hibban ke tenda dan menemui orang tua tadi. Belum mengucapkan sesuatu orang tuamu. Bagaimana kamu telah menemukan anak kami? Ibnu Hibban terdiam dan tidak bisa berbicara apa-apa. Akhirnya beliau menyampaikan, hai orang tua, tinggi siapakah derajatmu antara Nabi Ayub dengan kamu? Orang tua itu menjawab, tentu Nabi Ayub. Sabaran mana antara kamu dan Nabi Ayub? Orang tua itu menjawab, tentu Nabi Ayub. Akhirnya, kalau begitu, berdoalah kamu, mudah-mudahan anak kamu dilipat gandakan pahalanya. Karena anakmu saat ini sudah tiada, dimakan oleh serigala padang pasir. Mendengar penjelasan dari Ibnu Hibban itu, orang tua tersebut menangis sekali dan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Akhirnya ditanya, kenapa engkau meskipun dalam kondisi musibah yang luar biasa ini, mendengarkan berita duka yang luar biasa ini, kamu masih mengucapkan alhamdulillah. Aku mengucapkan alhamdulillah kepada Allah karena aku telah diberikan Allah anak yang luar biasa. Anak yang patuh terhadapku dan anak yang meninggalkan dunia bukan karena maksiat, tapi meninggalkan dunia karena perjuangan untuk menghidupiku, kata Allah. Maaf, kata orang tua itu. Akhirnya orang tua itu dari mulutnya keluar ucapan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 3 kali kalimat itu diucap dari mulut orang tua itu. Dan akhirnya orang tua itu meninggal di pelukan Ibnu Hibban. Ibnu Hibban langsung bingung bagaimana untuk mengurus jenazah ini. Karena dia tidak memiliki keluarga. Tidak ada orang di sekitar sini. Akhirnya Ibnu
Hibban membuka jubahnya dan menutupkan muka si orang tua tadi. Tak lama kemudian datanglah 3 orang lewat dengan mengendari onta. 3 orang itu bertanya, apa yang sedang kamu lakukan di sini? Saya sedang menolong orang yang telah meninggal di sini. Siapakah itu? Saya tidak kenal orang ini. Maukah kamu membantu saya? Kata Ibnu Hibban. Akhirnya orang itu menjawab, mau, saya akan membantunya. Tapi tolong buka dulu tutup yang ada di muka jenazah itu. Tatkala dibuka jenazah itu, ternyata ketiga orang itu teriak dan sambil menangis. Ya Allah, Kilabah, Abu Kilabah, Abu Kilabah. Akhirnya Ibnu Hibban bertanya, hai, apakah saudara mengenali dia? Iya, saya mengenali dia. Dia adalah guru saya. Dia adalah ulama yang besar di negeri ini. Tapi dengan banyaknya cobaan, ujian diberikan oleh Allah, sehingga dia hidup menyendiri. Akhirnya dikuburkanlah jenazah itu. Selang beberapa hari kemudian, Ibnu Hibban bermimpi bertemu Kilabah, yaitu orang yang meninggal tadi. Dia dengan memakai jubah putih dan berkata kepada Ibnu Hibban, saya telah memanen hasil dari buah kesabaran dan kesyukuranku kepada Allah. Nah, anak-anakku sekalian, dari kisah tersebut kita dapat mengambil pelajaran. Mari kita gunakan kesempurnaan anggota tubuh kita. Mari kita syukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Allah memberikan mata dan ketajaman penglihatan kepada kita. Mari kita gunakan mata kita untuk belajar. Mari kita gunakan ketajaman penglihatan kita untuk belajar mengaji. Jangan kita gunakan mata yang diberikan oleh Allah kepada kita hanya untuk main game, hanya untuk nonton televisi, hanya untuk nonton sinetron, hanya untuk nonton film. Anak-anakku, mari kita gunakan mulut yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kenikmatan yang ada pada mulut yang diberikan oleh Allah kepada kita. Mari kita gunakan untuk berbicara yang lebih baik. Berbicara yang berbicara dengan menggunakan kata-kata yang lembut kepada orang tua kita, kepada guru kita, dan kepada teman-teman kita. Dan pada akhirnya kita berdoa, mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur, yang selalu berterima kasih atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsir. Terima kasih kepada Al-Mukarram Sadikin yang telah memberikan mau'izatul hasanah kultumnya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kultum yang bertemakan bagaimana kita bersyukur kepada Allah, bagaimana kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, anak-anakku yang Bapak banggakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kultum bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada semuanya yang telah bergabung di kultum ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan, ridho, rahmat, serta inayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ahmad, terima kasih semuanya.
Mohon maaf atas kekurangannya. Mari kita akhiri kultum pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam.